Risma dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pembimbing Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Jawaban saya yaitu lembaga keuangan terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank yang pertama yaitu Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau BI. Tujuan utamanya yaitu sebagai bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengatur dan mengawasi bank-bank lainnya. Yang kedua itu ada bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan layanan dalam jasa pembayaran. Dan yang ketiga ada bank perkreditan rakyat yang merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disertakan dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR. Masuk ke lembaga keuangan lainnya, itu jenis lembaga keuangan keempat yaitu pasar modal yang merupakan tempat pertemuan yang melakukan transaksi antara para pencari dana dan para penanam modal. Yang kelima yaitu pasar uang yang merupakan tempat memperoleh dana investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, likuiditas dan modal kerja. Yang keenam itu adalah koperasi simpan pinjam yang kegiatannya yaitu menghimpun dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkan dananya kembali ke anggotanya. Yang ketujuh ada pegadaian. Pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan barang tertentu. Selanjutnya yang kedelapan ada leasing, yang merupakan pembiayaan barang-barang yang berisi perjanjian dan memuat kontrak kerja antar kedua belah pihak. Yang kesembilan ada asuransi. Asuransi ini bergerak dalam usaha pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ada ajak piutang, mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit yang bermasalah. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien, menawarkan jasa keuangan seperti transfer, inkasso, clearing, safe deposit box, bank card, bank notes, dan menerima setoran dan pembayaran seperti travel check. Pada bank umum juga menyediakan simpanan tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, dan kredit. Selanjutnya kegiatan bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka, memberikan kredit, menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan falas, dan melakukan kegiatan asuransi. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, di sini modal setorannya itu berasal dari para pemegang saham. Sumber dana bank itu sendiri terdiri dari tiga, yaitu setoran modal pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dan yang terakhir itu adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yang terdiri dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Selanjutnya pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pembelian kredit. Prinsip-prinsip pembelian kredit yang pertama yaitu karakter, yang merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang diberikan kredit itu benar-benar dapat dipercaya. Itu seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan social standingnya. Yang kedua itu adalah capacity. Jadi untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnisnya juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga yaitu kapital. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi.
dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kapital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini. Yang keempat adalah kolateral, yang merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik ataupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Dan yang terakhir itu adalah condition. Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta mengakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Jenis jasa bank yang pertama itu clearing. Clearing merupakan jasa penyesuaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang dikeliringkan di lembaga clearing. Yang kedua itu adalah inkaso, yang merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang ketiga ada safe deposit box atau SDB, merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga yang dimiliki. Yang keempat itu adalah bank card atau merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu, itu seperti di supermarket, hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Dan yang kelima ada banknotes yang merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.